sekarang lagi di gereja loh. Tapi ya sepi sih adik-adik. Soalnya aku bete sih. Udah 3 bulan gak ke sekolah minggu. Adik-adik juga pasti sama seperti aku ya. Nah adik-adik, aku rencana udah janjian sama Lose nih. Mau nyanyi sama-sama sih. Adik-adik nanti ikut nyanyi juga ya. Oke, nyanyi bareng sama Meme sama Lose ya. Yuk adik-adik, ikut ya. Yuk, nih. Nah, ini dia nih pintunya. Loh, kok pintunya tutup? Oh, sorry ya. Wow, Shalom. Nah, ini mau sorry ya. Halo. Coba lihat kah? Wah, nggak ada orang nih. Padahal udah janjian sama Rosaria mau nyanyi sama-sama nih di sekolah minggu ini. Rosaria. Hei Mimi, ngapain kamu di situ? Orang kita janjiannya di lapangan. Ayo sini kita nyanyi di sana aja. Ayo cepetan. Wah, Rosaria. Iya Rosaria. Tunggu ya. Hai, shalom adik-adik Gen Kids. Apa kabar? Nah, hari ini Lause nggak sendirian. Mei, tadi kamu ngapain ke sana? Udah tahu aulanya tutup. Iya, Rosaria. Aku pikir Rosa di dalam. Aku kan kangen pengen lihat di dalam. Untung Lause panggil kamu. Kalau nggak kamu ketok-ketok terus tuh sampai ntar sore. Iya. Nah adik-adik, puji Tuhan banget hari ini kita ketemu lagi di dalam ibadah online hari ini. Nah tapi sebelumnya, Lause mau sapa dulu nih adik-adik semuanya. Apa kabar adik-adik Gen Kids? Luar biasa. Yes. Wah semuanya pasti bahagia banget hari ini. Karena hari Minggu waktunya kita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik kita mau nyanyikan satu pujian hati senang di dalam Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti hatinya selalu senang. Yuk kita naikkan pujian ini. Hati senang di dalam Tuhan. Mi, jangan lupa nyanyi ya. Hati senang di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Hati senang. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Hari ini kami Tuhan kembali datang untuk beribadah kepadamu. Pimpin kami Tuhan agar setiap puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan ajarkan kami untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman yang diberikan oleh lausa-lausa kami boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Rosa Ria, kita Ya. mau mendengarkan firman Tuhan ya? Iya benar, bentar lagi kita bakal dengerin firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lausetina. Nah tapi sebelumnya Mei, kita nyanyi dulu yuk. Oh, boleh Rosa Ria. Kita nyanyi lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Nanti kita sambung pujiannya dengan lagu Aku Anak Raja. Semuanya bisa kan? Bisa. Ayo bisa nggak? Bisa. Oke, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Ayo semuanya yang di rumah dengan penuh sukacita kita katakan hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Kita sambung pujian Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Coba Mimi saja bilang haleluya, Mi. Sama-sama haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Shalom adik-adik and kids. Hari ini Lausetina yang akan bercerita. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, Lausetina mau mengajak adik-adik and kids untuk berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Biar Lause yang pimpin doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami masih diberi kesehatan. Tuhan masih memberkati kami. Sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati, yang memberikan hikmat agar Lause kami boleh bercerita dengan baik dan kami juga boleh mengerti isi dari firman Tuhan sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, Lause mau cerita tentang ada satu bapak-bapak yang sedang sedih. Sedih. Mukanya sedih. Kalau sedih mukanya gimana? Begini ya? Bukan ya. Kalau sedih mukanya gini. Mukanya bete. Ada yang tahu nggak bapak-bapaknya siapa namanya? Namanya Nabi Samuel. Kenapa Nabi Samuel sedih hatinya, adik-adik? Ada yang tahu? Iya, karena Raja Saul tidak taat. Jadi Nabi Samuel sedih hatinya karena Raja Saul tidak taat, tidak mengikuti perintah Nabi Samuel, perintah Allah yang menyuruh jangan memberikan korban persembahan dulu. Tunggu Nabi Samuel datang, baru boleh memberikan korban persembahan. Nah, lalu Tuhan Allah menghibur hati Nabi Samuel. Tuhan Allah bilang, kamu mau berapa lama lagi bersedih hati?
Sudah, ambil tabung dan minyak dan pergi ke kota Bethlehem. Terus Nabi Samuel bertanya kepada Tuhan Allah, mau ngapain Allah? Kata Tuhan Allah, aku akan memberikan raja yang baru untuk bangsa Israel. Jadi kamu harus mengurapi raja yang baru itu. Terus kata Nabi Samuel, tapi Allah, aku takut. Aku takut nanti Raja Saul tahu aku dibunuh. Lalu Tuhan Allah bilang, tidak, aku akan menyertaimu. Lalu berangkatlah Nabi Samuel ke kota Bethlehem. Begitu sampai di kota Bethlehem, dia mengundang keluarga Bapak Isai. Nah, Bapak Isai ini mempunyai 8 anak laki-laki. Lalu kakak pertamanya lewat anak pertamanya, namanya Eliab. Wah, kata Nabi Samuel dalam hati, wah, tinggi, besar, pasti yang ini pilihan Allah Bapa. Tapi kata Allah Bapa, bukan paras yang ganteng, bukan yang tinggi yang dipilih Allah. Tapi Allah memilih hati. Lalu lewat lagi anak kedua dari Bapak Isai, namanya Abinadab. Bukan juga, kata Allah Bapa, bukan. Yang ketiga lewat lagi, namanya Syama. Bukan juga, kata Allah Bapa, bukan. Sampai anak yang ketujuh udah lewat nih, bukan juga. Lalu Nabi Samuel tanya sama Bapak Isai, jadi anak kamu cuma ini aja? Terus kata Bapak Isai, oh enggak, saya punya anak satu lagi, yang paling bungsu, namanya Daud. Lalu dipanggil. Daud itu lagi mengembalakan kambing domba punya ayahnya, yaitu Bapak Isai. Lalu datanglah Daud, habis mengembalakan kambing domba ayahnya. Lalu Allah Bapa berkata kepada Nabi Samuel, inilah orangnya, urapi dia. Lalu Nabi Samuel langsung mengambil tabung yang berisi minyak dan diurapi Raja Daud untuk menjadi raja bangsa Israel. Raja Daud diurapi di hadapan ayahnya, yaitu Bapak Isai dan kakak-kakaknya. Nah, adik-adik, Daud itu saat diurapi menjadi raja masih muda dan tubuhnya kecil, mungil karena masih muda, dan wajahnya kemerah-merahan. Tetapi bukan yang dilihat Allah itu, bukan yang badannya tinggi besar, yang wajahnya ganteng atau cantik, tapi Allah Bapa melihat hati dari Daud yang taat, yang mau mengasihi Allah Bapa. Adik-adik, cerita minggu ini mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh memandang orang dari luarnya saja atau dari penampilannya. Kita harus memandang orang dalam hati. Hatinya baik. Kalau orang baik, hatinya baik, pasti menghasilkan sikap atau perilaku yang baik. Dan hati yang mau taat kepada perintah-perintah Allah Bapa, taat kepada orang tua, papa mama, koko cece, guru-guru di sekolah, guru-guru sekolah minggu. Nah, adik-adik harus menjadi anak yang taat, anak yang mencintai Allah Bapa. Ya, sampai di sini cerita firman Tuhan Lausetina hari ini. Lausetina mau mengajak adik-adik untuk ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Samuel 16 ayat 12b.
Seulang ya. 1 Samuel 16 ayat 12b. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Nah adik-adik, Setina mengajak untuk adik-adik memiliki hati yang taat kepada seluruh perintah firman Tuhan dan memiliki hati yang mencintai dan mengasihi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus sudah memberkati, memimpin, dan kami bisa duduk diam mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati agar kami boleh memiliki hati yang seperti Daud, hati yang mau taat, hati yang mau mencintai dan mengasihi Tuhan Yesus. Berkati kesehatan kami, berkati sekolah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Dadah Gen Kids, sampai ketemu lagi ya. Halo Gen Kids, ketemu lagi sama Mas Andri hari ini. Nah, kita sudah mendengar cerita firman Tuhan dibawakan sama Setina ya, mengenai Samuel mengurapi Daud. Tuhan berkenan kepada Daud untuk menjadi raja Israel kedua. Nah, hari ini aktivitas kita adalah mencari perbedaan. Ada 2 gambar, ada 5 perbedaan. Kalian lingkarin atau kalian bisa tulis di buku penghubung. Kalau sudah, difoto dan dikirimkan ke masing-masing ya. Oke Gen Kids, bye. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Amin. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. 1 Petrus pasal 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Terima kasih. 1 Petrus 1 ayat 18a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Terima kasih. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. 1 Petrus pasal 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Amin. Terima kasih. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah,
waktuku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Hai Lause, hai teman-teman Dear Kids. Hari ini kami mau memuji Tuhan. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Dadah, salam sehat. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Terima kasih. Halo dan teman-teman, aku mau memuji Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik, ibadah online kita hari ini sudah selesai. Serius, amat selesainya. Iya, Mei, karena kita sudah selesai memuji Tuhan dan juga sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Nanti Meme jangan lupa ya, hafalin ayat yang tadi sudah diberikan. Terus kalau udah, minta Mama videoin dan kirim ke kelasnya masing-masing. Nah, makasih ya Mi, kamu udah nemenin Lause hari ini bernyanyi bersama teman-teman kamu. Iya, Lasaria. Aku pamit dulu ya, Lasaria. Oke Mi, Adik-adik dadah. Kids, dadah semuanya. Hati-hati ya, Iya, dadah. bye-bye. Nah, adik-adik, kita sudah menyelesaikan semuanya. Kita sudah memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan kita akan jumpa kembali dalam ibadah online minggu depan. Dadah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.